Makanya laki-laki dengan perempuan itu relatif lebih cepat mati laki-laki. Ya ini maaf ya, yang laki-laki sampean siap-siap rontok gampang mati sampean. Kenapa? Karena pikiran laki-laki itu lebih banter daripada perempuan. Yo kok ora mesti. Wong lanang kuwi mikir ora patek ngomong. Lah nek wong wedok lah seneng ngomong ora patek mikir. Makanya kalau terjadi cekcok suami istri, itu suami suka bilang ke istrinya, mama itu nggak mau mikir, sampean lo dek gak gelem mikir, makanya kau mikir. Sing wedok terus apa? Pancene sampean wong lanang ora ngrasakno dadi wong wedok. Dadi wong wedok ku seneng ngomong, gak seneng mikir. Lah nek wong lanang seneng mikir gak patek. Wong lanang ku lali nek kakean mikir kuwi nggarai penyakit. Tapi nek kakean ngomong aman. Gak ono wong kakean ngomong terus nggarai penyakit. Misalnya kakean ngomong kok nggarai penyakit, iki sing jilbaban sing gletak kabeh. Nah orang kalau kebanyakan pikiran, sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku, penyakit gampang masuk. Sehingga mohon maaf, saya mulai dulu awal-awal ceramah sampai hari ini metode saya adalah metode al-ngawuriyah. Ceramah dengan gaya humor, saya kemas tapi di humornya itu ada hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil. Kenapa? Ya biar kita itu nggak tegang-tegang, biar kita itu sarafnya ndak kaku, dibikin lemes, hidup ini dibikin happy. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau sarafnya kaku itu gampang penyakitan. Gulu gak iso diongkek, dengkul gak iso ditekuk, angop gak iso balik. Makanya dokter itu kalau mau nyuntik pasien mesti sarafnya dibikin lemes dulu. Orangnya diajak ngobrol, sakit apa mbak? Ini perutnya pak dokter, sambil diisik-isik bokongnya ini. Terus diajak bercanda dulu, dan nikah belum mbak? Udah pak dokter. Anaknya berapa? 4 pak dokter. Loh kok banyak? Iya, hihihi, cus. Jadi dokter mau ngecus itu nunggu pasiennya hihihi. Karena kalau ketawa hatinya gembira, sarafnya kendo. Le saraf kendo, bokong empuk. Le bokong empuk dicubles enak, cus. Obat masuk roto dadi tombo. Lah orang kalau nyaprut betutut itu sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku bokongnya atos. Kalau bokongnya atos cublesannya alot. Kadang jarumnya sampai bengkong. Loh iya, kerotek-kerotek cetok. Akhirnya nggak sembuh. Lah manusia itu sarafnya lemes apa kaku, tandanya di bokong. Makanya kita nono, wong itu lemu kayak kapan guyu bokongnya mesti mau obat mabit. Ya itu sarafnya kendo. Oh dibonceng sepeda motor iso kocek kabeh. Jadi saya ulang, saya termasuk orang yang tidak setuju kalau ada orang sakit terus banyak pantangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Saya nggak setuju. Kenapa? Pertimbangannya, zaman pikir orang udah sakit pengen makan kesukaannya nggak boleh, malah parah penyakitnya, tambah loro. Kan umum tuh di masyarakat kita, di dunia kedokteran, mohon maaf ya, kamu ini kolesterol, jangan makan kacang, jangan makan kepiting, udang. Kamu ini lagi asam aurat, iya, jangan makan ini, jangan makan itu. Sebenarnya nggak apa-apa, Rasulullah nggak pernah melarang. Coba carikan saya ayat Quran atau hadis yang melarang orang makan ini makan itu selama halalan thayyiban. Yang penting halal. Yang penting apa? Halal. Yang kedua, jangan berlebihan. Yang bikin sakit itu karena berlebihan.
Jangankan orang sakit, orang sehat aja nggak boleh kok mengkonsumsi segala sesuatu berlebihan. Asal halal dan tidak berlebihan, aman. Coba kalau pengen benar-benar sehat dalam urusan departemen perbadokan, ikuti polanya Rasulullah. Seperti apa? Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang, pasti sehat. Saya ulang, jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Kita kan enggak, meskipun enggak lapar makan, sekalinya makan kekenyangan, itu yang bikin gering. Kadang-kadang saya kasihan, ada pasutri ya, pasangan suami istri udah agak sepuh, datang di acara pesta, makan itu prasmanan, ngambil sendiri, semua menu lengkap disediakan. Nah ini si suami udah agak sepuh, katanya sakit ini sakit itu, mau ngambil makanan itu dibentai terus sama istrinya. Mau ngambil soto ditampel, ojo kuwi, pengen kumat penyakitmu, ganti. Mau nyiduk kikil yo ditampel meneh, kikil yo ora oleh. Terus no, nek pengen cepet mati, ganti rawon yo ditampel meneh. Diomongi gak oleh kok, mangan-mangan terus no, orang ngurusi. Akhirnya si suaminya tinggal delongap gari urip matane tok wis boh. Sehingga ini suami kena kolesterol, asam urat, macam-macam, bukan karena soto, bukan karena kikil, bukan karena rawon, ya tapi karena jengkel sama istrinya itu yang bikin dia sakit. Nggak usah dibatasi, apalagi udah sepuh. Wong sepuh makan enak, tinggal jarang-jarang kok. Makanya bahasa Jawanya gerang, segere kare arang-arang. Pengen ini nggak boleh, pengen ini nggak boleh, kasihan. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting satu, halalan thayyiban. Yang kedua, tidak berlebihan. Dan yang ketiga, habis makan nggak usah diperiksakan. Garai konangan kok, garai konangan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oke, maksudnya gini, ayo hidup ini kita jalani dengan optimis, kita jalani dengan happy, kita jalani dengan senang. Nggak usah dibikin ribet. Hidup ini nggak boleh susah sama Allah. La takhaf wa la tahzan. Kamu nggak usah takut berlebihan, kamu jangan sedih. Disuruh senang, disuruh gembira. Senang itu hukumnya wajib, bahagia itu hukumnya wajib. Sampai setiap azan dikumandangkan hayya 'alal falah, ayo bahagia. Jadi nggak boleh susah, nggak boleh sedih. Jadi kalau orang-orang ada prinsip hidup ini ada dua, ada susah ada senang, saya nggak setuju. Memang hidup ini ada dua. Apa itu? Senang sama senang banget. Setuju nggak kira-kira? Mbok gak semangat toh. Jadi hidup ini adanya dua, bukan senang sama susah, tapi senang sama senang banget. Ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan menentukan kehidupan hambaku sesuai dengan rasa optimismenya dia, bagaimana keyakinannya dia sama aku. Kalau dia optimis, yakin tak bikin bahagia, bahagialah hidupnya. Tapi kalau dia pesimis, dia kecil hati, ya dia akan mengalami nasib kehidupan yang seperti itu. Maka para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, jangan pernah ada kebencian di antara kita, jangan pernah ada dendam, jangan pernah ada permusuhan. Diupayakan hati kita itu yang bersih. Karena begini ya, orang punya masalah dengan teman, dengan saudara, terus dia marah, disimpan di hati, dendam, getem, mangkel, lama nggak waras-waras. Ada apa enggak?
Yang punya watak kayak gitu ada apa enggak? Biasanya laki-laki apa perempuan? Uangnya teko. Kayaknya sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Denger ya, jilbab coklat. Sampean lek punya masalah sama siapapun, terus atine sampean loro, mangkel, getem, disimpen ning ati, itu resikonya kalau nggak jantung ya kanker. Denger, jilbab coklat. Oh kadang getem, mangkel, dendam sampai bertahun-tahun nih loh. Titenono ngantek pitung turunan. Allah ya Karim. Awas, itu resikonya kalau nggak jantung kanker. Nah kalau sekalian dibrol nih, wongnya dilabrak, nah itu mesisan, resikonya cuma stroke. Kira-kira pilih yang mana? Kira-kira pilih yang mana? Nah kalau nggak milih ya maafkan, jadilah pemaaf, jangan jadi pendendam. Orang itu kalau pendendam, apalagi hobinya koleksi musuh, hidupnya nggak bakal sehat dan nggak bakal selamat dunia akhirat. Karena salah satu tanda ahli surga itu adalah wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Masa sih cuma gara-gara beda pilihan capres sama cawapres terus gak rukun? Ada apa enggak? Katrok itu namanya. Coba nggak boleh. Halo, halo. Jangan sampai dalam hidup kita punya prinsip tiada maaf bagimu. Dadio godhong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk, dadio penyakit moh nyuwuk. Tapi berprinsiplah yang lalu biarlah. Gitu loh. Orang kalau pemaaf itu hidupnya mesti enak. Karena gini ya, dulur nggak dimaafkan itu bisa jadi musuh, tapi musuh dimaafkan jadi saudara. Makanya kadang sampai ono omongan gini, kayak mbak aku yo dudu dulur tapi yo ngalah-ngalahi dulur, walaupun bukan saudara tapi ngalah-ngalahin saudara. Lah kayak mbak aku yo dulur tapi yo gak koyo dulur, petoke gak takokan. Wonten apa mboten? Wonge teko kudu ngireng ketoke. Dah, maka subhanallah, jujur hari ini berkumpul bersilaturahim ribuan saudara, benar-benar saya merasakan aura-aura surgawi. Ya Allah, kita di sini bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, ngaji. Saya jadi teringat ada sebuah hadis sahih Bukhari Muslim. Inna lillahi ta'ala malaikatan, sesungguhnya Allah itu punya malaikat sayyarin yang ditugasi keliling bumi, bahasa Inggrisnya the ngelencer. Jadi ada malaikat yang tugasnya ngelencer. Nyari apa dia? Ternyata mencari majelis-majelis taklim, mencari majelis-majelis zikir. Setelah didapati, para malaikat pada ngumpul. Jadi kayak gini, ini yang datang di majelis ini, manusianya dengan malaikatnya jauh lebih banyak malaikatnya. Percaya nggak? Kalau orang mukmin pasti percaya, karena itu yang cerita Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat yang ikut hadir di majelis ini, subhanallah. Nah setelah mereka menemukan majelis semacam ini, mereka manggil teman-temannya yang masih di langit, halumu ilayya,
kesini kalian, come here. Nek bahasa Taiwannya wah, lai lai hong pao na lai. Sampai sini ya. Akhirnya pada ngumpul semua di sini. Datang ikut ngumpul, kemudian semuanya berdoa untuk kita, semuanya beristighfar memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Lah, kalau yang memohonkan ampun itu malaikat, pasti diijabah oleh Allah. Diampuni dosa itu yang terpenting dalam hidup kita. Dalam pengajian semacam ini, dalam majelis sholawat, majelis zikir, itu yang paling penting itu diampuni dosa-dosa kita. Soal pengajian ceramahnya faham apa nggak faham urusan belakang. Orang faham ya wes, wayahe wong guyu melok guyu. Engko nek bar guyu terus takon pinggire, apa mbak sing diguyu Pak? Nggak masalah. Wong wajibmu itu ndak paham kok, wajibnya datang ke majelis ilmu, wajibnya ngaji, ndak wajib paham. Terus kalau dosa-dosa sudah diampuni, hati kita bersih, dosa kita bersih, kita jadi dekat sama Allah. Kalau udah dekat sama Allah, njaluk sanjaluk mesti dituruti karo Gusti Allah. Lek wis parek nang Gusti Allah, donga sak donga diijabahi Gusti Allah. Makanya ini rahasianya, kenapa maaf kiai-kiai sepuh itu dongane kok mandi, walaupun kadang-kadang ndak fasih. Wong donga iki trimo Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi wa jihadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki. Robbana ngatina fid dunya kasana wa fil akhirati kasana wa qina ngadzabannar. Sijine ustaz klimis fasih luar biasa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Lemone kofi ngati ndile-ndile meritili. Ayyuhuma aqbalu indallah, mana dari keduanya yang lebih diterima oleh Allah? Jawabannya bukan afsahuhuma, bukan mana yang lebih fasih dari keduanya, enggak, tapi awsaluhuma biruhihi ilallah, mana yang rohnya lebih nyambung ke Allah, mana yang lebih bersih dari dosa, mana yang lebih bersih hatinya, itu yang diijabah oleh Allah. Sehingga doa yang dibaca bisa sama tapi kekuatannya berbeda. Kenapa? Karena lesan yang membaca berbeda. Ingat gak Rasulullah waktu hijrah di tengah perjalanan dihadang oleh rampok namanya Suraqah dengan pedang dan pasukan berkuda. Rasulullah nggak bawa senjata, dihadang sama Suraqah, ditodong pakai pedang di leher beliau. Ya Muhammad, man a'anak, hai Muhammad, kalau udah kayak gini siapa yang akan menolongmu? Nabi menjawab, tirukan sama-sama, Allah. Bareng, sekali lagi yang ikhlas. Mendengar Allah yang keluar dari lisan Rasulullah, pedang Suraqah jatuh, Suraqah pingsan, bahasa Inggrisnya the kelenger, hampir 1 jam gak sadarkan diri, megap-megap karena mendengar Allah yang keluar dari lisannya Rasulullah. Ayo coba sampean mas, sampean lagi jalan ditodong orang pakai pisau di perut sampean, ayo siapa yang akan menolongmu? Jawaban Allah. Insya Allah amblesnya malah jeruk. Terus Allahnya sama tapi kekuatannya bisa berbeda gitu loh. Mbah Yai Mutamakin Hajen Waliullah Pati Jawa Tengah itu pernah waktu penjajahan dikepung sama Belanda mau ditangkap, udah ke pojok di rimbunan pepohonan dikepung,
udah nggak ada jalan mau kemana-mana. Lu Belanda tinggal nangkep aja. Ini Mbah Yai Mutamakin baca ayat waj'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'usyainahum fahum la yubsirun. Hilang, Belanda nggak bisa nangkep. Ini tak ijazahkan ke santri-santri saya, anak-anak yang di pondok, kalau ada masalah baca ayat itu, pemeriksaan aman. Dia amalno. Pernah dia naik sepeda motor di jalan raya pas ada razia polisi, dia nggak pakai helm, itu banyak yang ketilang, dia nyantai punya ayat waj'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'usyainahum fahum la yubsirun, lewat alhamdulillah prit ketilang. Waja'alnanya sama tapi kekuatannya bisa berbeda gitu loh. Makanya orang dulu itu kalau nolak hujan itu nggak usah pakai ayat aneh-aneh, doa aneh-aneh. Dongane iki Jawa nyel. Langite ora sida udan. Udano mek sauyuh jaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terang kok udane. Loh, saya pernah pengajian tengah-tengah pengajian, tengah-tengah ceramah, jamaah yang wis enak-enak duduk tertib kayak gini, karena hujan ya, pada berdiri mau buyar, bengok aku, ojo bubar, tenang, yang bikin hujan Allah, yang bikin terang Allah, kita berdoa minta kepada Allah, mesti terang. Aku bengoknya gak perkara apa-apa, aku mau kodanan dewean. Yang lain buyar, aku ceramah sendirian kan juga gak lucu. Akhirnya berhenti semua, takjak baca Fatihah, tabat 3 kali, baca sholawat. Alhamdulillah. Weh, ada itu di videonya, ada itu di Anza Channel itu ada. Makanya saya kalau ngaji di daerah situ sekarang pegel nyuwuk saya. Nah, semua orang bawa air, wadah botol, abah minta berkahnya, abah minta doa anak saya mau ini. Oh, sampai kentekan abang aku. Emang kayak gitu, tapi pernah juga kayak gini, tendanya lengkap. Hujan takjak Fatihah tabat ping 3 terus sholawat tambah deres. Akhirnya aku lagi ngaji di daerah kono suwuku gak payu blas. Karena masyarakat kita itu memang kayak gitu. Doanya sama tapi kekuatannya berbeda. Karena apa? Hayatun ruhaniyahnya yang tidak sama. Allahumma sholli ala Muhammad.